Iya, luar biasa sekali. Tadi dibuka dengan senam 10 tanda umum. Halo pemirsa, selamat malam. Senang sekali saya Vivilia dapat kembali menjumpai malam minggu Anda, maksudnya minggu malam Anda nih, ini bukan malam minggu lagi ya. Nah, di sini nanti kita akan membahas mengenai menumbuhkan kesadaran gizi melalui karya. Nah, bagaimana saja nanti kita akan tanyakan langsung kepada narasumber kita malam hari ini. Kita sapa dulu narasumber yang pertama, ada Ibu Rustanti Ningsih. Halo, selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Vivi. Oke. Selamat malam para pemirsa Semarang TV dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik. Baik ya Bu ya, sehat. Sehat tentunya dengan anak-anak tadi yang terlihat begitu ceria dan sehat Bu ya. Oke. Lalu narasumber kita yang kedua ada Pak Didi MS yang selalu setia menemani kita. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Pak Didi. Selamat malam Vivi dan para pemirsa yang berbahagia. Bagaimana kabarnya malam hari ini Pak? Sangat baik. Sangat baik ya Pak ya. Iya. Weekend Pak. Tadi kemana saja nih Pak liburan hari ini Pak? Saya tidak pernah liburan khusus ya, jadi minggu hanya di rumah bersih-bersih, merawat kebun, ibadah gitu aja. Oke. Oke, sebelum kita membahas mengenai bahasan kita menumbuhkan kesadaran gizi melalui karya, yang ingin saya tanyakan Ibu, tadi kan anak-anak senam 10 tanda umum ya Bu ya? Nah, yang ingin saya tanyakan, 10 tanda umum anak bergizi baik itu apa saja sih Bu? Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa yang dari rumah Bu? Ya. Ada 10 tanda umum yang perlu dimiliki anak, dan ini tanda-tanda anak sehat. Tanda-tanda anak sehat itu yang pertama, rambut sehat. Rambut sehat itu rambut berkilau, tidak kusam, tidak patah atau tidak kering. Kemudian yang kedua, anak aktif, ceria, giat. Yang ketiga, nafsu makan atau selera makan tinggi. Yang keempat, BAB setiap hari lancar, tidak ada kendala. Kemudian kelima, anak tidur nyenyak, tidak dalam kondisi yang gelisah. Kemudian yang keenam, tinggi dan berat badan sesuai dengan umurnya, kuat, sehat. Kedelapan, postur tubuhnya tegak. Kemudian kesembilan, kulit sehat. Yang kesepuluh, mata tampak putih, jernih, tidak berwarna merah. Oke, itu tadi 10 tanda umum anak bergizi baik ya Bu ya, benar ya Bu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, menumbuhkan kesadaran gizi melalui karya. Apa sih Bu hubungan karya dan juga gizi Bu? Menurut Ibu itu Bu? Iya, sebenarnya selama ini memang untuk menumbuhkan kesadaran bergizi itu tidak hanya lewat kampanye-kampanye yang hanya diteriak-teriakkan saja, tetapi juga bisa dengan menggunakan karya, utamanya karya sastra, misalnya melalui puisi, melalui cerpen, atau bahkan melalui pantun. Dan ini sudah dilaksanakan di sekolah kami, khususnya di SD Kembang Sari 01, dan hasilnya cukup membanggakan untuk hal itu. Sudah diterapkan di sekolah begitu ya Bu ya? Iya. Dari Bu Tanti kita ke Pak Didi. Pak Didi, tema kita malam ini kan menumbuhkan kesadaran gizi melalui karya. Nah, apakah melalui karya itu dapat menerapi anak Pak terhadap gizinya Pak? Menurut Pak Didi sendiri bagaimana Pak? Dari pengalaman saya berkeluarga ya, berhubungan dengan teman-teman yang mempunyai anak tentunya ya, belum tentu anak-anak itu nurut ayah ibunya, maminya dalam hal makan, dalam hal bergizi ini ya. Jadi memang perlu bantuan sekolah ya, guru-guru untuk menanamkan kepentingan gizi terhadap anak-anak ya. Jadi gizi yang baik belum tentu dari sumber makanan yang mahal. Ya. Ya, ini perlu ditanamkan kepada anak-anak bahwa dengan cara yang salah satunya lewat karya tadi, lewat
kesenian ya. Mungkin ini akan lebih menarik terhadap anak-anak untuk mau makan makanan yang bergizi ya. Itu pengamatan saya ya. Contoh juga saya alami sendiri waktu itu, kakak ipar anaknya masih kecil, anak saya juga masih kecil waktu itu, dia datang ke Semarang, saya ajak makan siang waktu itu kebetulan ya di sebuah rumah makan yang memakai sayur. Ternyata habis lah, setelah habis makan itu baru kakak ipar saya cerita, di rumah itu anak-anak nggak pernah mau makan sayur. Makanya saya masuk ke sini dipesankan itu, saya kaget nih mau makan ke anak-anak gitu. Ya. Nah ternyata anak-anak mau makan itu mungkin apa? Kadang sesuatu yang baik bisa dilakukan oleh anak-anak dengan terpaksa awalnya mungkin ya. Awalnya terpaksa. Ya, mungkin, tapi setelah merasakan, loh, ternyata sayuran ini kok enak, ya, lauk ini kok enak ternyata kalau gitu. Nah, ini apa? Ini yang apa? Yang perlu juga apa tadi lewat Bu Tanti ya, itu sangat bagus. Jadi apa? Memberikan semacam trigger, semacam apa ya? Mengangkat minat anak, kesukaan anak terhadap makanan yang bergizi melalui karya. Tadi salah satunya dengan penampilan senam tadi ya. Ya, sudah senam sehat sambil bernyanyi. Iya, dan juga apa istilahnya lewat televisi bisa memberikan menularkan kesukaan terhadap makanan bergizi kepada para pemirsa anak-anak juga di rumah. Ya. Lalu karya apa saja sih Pak yang dapat menumbuhkan gizi menurut Pak Didi sendiri itu Pak? Ya salah satu, ya, tentu saja Pak, semua karya seni bisa ya, tinggal bagaimana mengolahnya, kan begitu. Jadi misalkan di gang-gang tertentu, jalan tertentu di Semarang itu ada gang belimbing diberi buah belimbing, durian, ya, itu kan juga mungkin salah satunya itu ya tujuannya. Ini tidak hanya menunjukkan bahwa ini biar jelas-jelas ini gang belimbing, gang durian, gang apa, tapi mungkin anak yang belum tahu durian itu apa, belimbing itu bagaimana, kita akan bertanya. Seperti anak saya dulu waktu kecil juga bingung, diberi apa, gimpul, diberi telar rambat, tanya, Bu ini makannya bagaimana? Nah ini kan, karena apa, mereka sudah terbiasa makan jajanan yang apa, buatan pabrik. Jadi yang dari hasil kebun mereka merasa asing. Mungkin anak-anak ini juga nggak tahu tuh yang namanya apa, kentang gereng seperti apa, kentang hitam mungkin nggak tahu juga itu. Di antara mereka masih nggak tahu ya. Ini perlu dikenalkan juga Bu, mungkin ya. Mungkin nanti bisa dikenalkan di sekolah begitu ya Bu ya. Ini makanan-makanan yang apa dari umbi-umbi, dari apa buah dari kebun itu perlu dikenalkan pada anak-anak. Nah dari Pak Didi kita ke tanya Bu Tanti lagi. Bu Tanti, ini kan gizi dan juga karya. Tentunya anak tidak bisa melakukan tanpa ada contoh dari guru atau mungkin orang tua. Lalu diterapkan di sekolah itu bagaimana sih Bu penerapannya Bu? Ya, seperti misalnya ingin menumbuhkan anak untuk suka makan sayur. Apakah dengan bernyanyi Bu? Ya. Oke. Ya, nanti akan ada puisi yang kaitannya dengan sayur bening itu nanti. Nanti akan dibacakan oleh salah satu anak didik kami ya. Itu sebenarnya di situ itu bagaimana supaya anak itu suka makan sayur. Nah, kebetulan kalau di sekolah kami setiap hari Sabtu minggu keempat itu nanti anak-anak akan ada jalan sehat, kemudian setelah jalan sehat itu mereka wajib makan dengan membawa bekal dari rumah dan harus ada sayurannya. Ini jadi ini nanti nyambung, di situ ada apel pembiasaan, kemudian ada pembacaan puisi yang kaitannya dengan bagaimana mereka harus suka makan sayur, kemudian setelah itu anak langsung implementasinya mereka langsung makan makanan yang ada bekalnya itu harus ada sayur-sayurannya.
Dan ini pun kami rasakan dari anak yang semula terpaksa karena tidak suka makan sayur. Begitu tahu teman-temannya makan sayur, akhirnya mereka ikut makan sayur, ikut menikmati, dan lama-lama harapannya menjadi kebiasaan. Harapannya menjadi kebiasaan ya Bu ya. Oke, lalu apakah di sekolah ada mungkin menanam Bu, berkebun di sekolah Bu diterapkan? Sementara ini di sekolah yang dibudidayakan untuk tanaman itu tanaman lidah buaya. Dan ini masih kaitannya dengan kegiatan dokter kecil dan hidup sehat di sekolah. Dari tanaman lidah buaya itu selain dapat digunakan untuk pengobatan P3K yang sifatnya darurat, misalnya anak luka kemudian harus diolesi dengan lidah buaya supaya darah bisa segera membeku, berhenti, itu ternyata dari lidah buaya pun dapat digunakan untuk membuat agar-agar, dan agar-agar ini bisa dikonsumsi anak sekaligus sebagai makanan sehat dan bergizi. Dan ini pun juga sudah dilaksanakan di sekolah kami dan masuk ke dalam kegiatan dokter kecil. Ada kegiatan dokter kecil juga ya Bu ya? Iya. Apakah dengan dokter kecil dan bernyanyi-nyanyi gitu Bu karyanya Bu? Iya. Kita tunggu lagi nanti karyanya ya Bu ya. Yang saya tanyakan lagi Bu, ini kan mengenai anak yang sehat ya Bu ya, anak yang bergizi baik, sudah pasti dia akan berpikir yang baik juga. Nah, jika Bu ada anak yang katakanlah kurang sehat, lalu bagaimana dengan anak tersebut Bu? Bagaimana mungkin solusinya nih bagi ibu guru terhadap anak yang kurang sehat? Mungkin bisa diterapi dengan sastraka, dengan berkaryaka, dengan dibacakan puisi begitu Bu? Atau bagaimana Bu di sekolah? Kalau ada anak-anak yang sakit, istilahnya mendadak sakit ketika anak-anak sedang pelajaran, langkah pertama tidak langsung membaca puisi yang nanti malah disebut. Tetap anak dibawa ke UKS untuk diberi pertolongan pertama oleh dokter kecil dan guru yang piket di situ. Seandainya ini tidak bisa diberi pertolongan pertama dan kondisi darurat, ya harus dirujuk ke puskesmas atau ke klinik atau ke rumah sakit terdekat. Nah, yang melalui karya sastra itu bisanya untuk pencegahan ya istilahnya. Jadi tadi tidak mungkin juga pengobatan kalau siswanya katakanlah sudah selesai di terapi, kemudian nanti di sekolah ada karya sastra yang bisa dikampanyekan untuk menumbuhkan hidup sehat. Jadi seperti misalnya di majalah dinding kami, itu tidak hanya artikel-artikel saja yang ada di situ, tapi juga ada puisi, ada pantun yang isinya tentang bagaimana hidup sehat, bagaimana menumbuhkan kesadaran gizi seimbang. Itu ada di situ. Ada di situ ya. Oke Ibu, kita break sejenak karena usai jeda pariwara kita akan lanjutkan perbincangan kita kembali Bu. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Biang Lala Sastra, bersastra kita bahagia.
halo pemirsa, senang sekali masih setia bersama kami dalam acara Biang Lala Sastra. Bersastra kita bahagia. Baik pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita malam ini, kita akan saksikan dulu salah satu siswa yang bernama Sally akan membacakan sebuah puisi. Melati, karya Bunda Tanti. Kubuka jendela di pagi buta, bau harum menerobos menyentuh hidungku. Ku tengok teras depan, bunga melati bermekaran. Ku terpana dalam diam. Aku kagum 1000 kali melihat melati di pagi hari. Melatiku, izinkan aku mendekat untuk menyentuhkan hidungku lebih dekat. Aku tak akan memetikmu karena itu menyakiti dirimu. Melatiku, aku hanya ingin selalu bersamamu, menikmati keindahan dan keharumanmu. Sepertinya saya dengarkan puisi yang berjudul Melati ini karya Bunda Tanti, benar Ibu? Ya. Oke, Melati karya Bunda Tanti. Bu, bagaimana sih Bu, Ibu terinspirasi dari bunga melatikah yang ada di halaman atau bagaimana nih Bu ceritanya dalam puisi ini Bu? Puisi itu kalau tidak salah saya tulis sekitar tahun 2012. Oke. Memang salah satu bunga favorit saya adalah bunga melati, dan kebetulan di halaman rumah saya itu ada tanaman melati. Sehingga saya terinspirasi bagaimana saya menuangkan bunga kesayangan saya itu dalam bentuk puisi tersebut. Berawal dari memang menyukai melati ya Bu ya? Iya. Penyuka bunga melati. Nah ini Bu, tadi kan kita saksikan sendiri siswanya membacakan puisi ini Bu. Mungkinkah Bu siswa bagaimana menumbuhkan kesadaran siswa terhadap karya sastra Bu, bagi siswa yang katakanlah kurang menyukai sastra Bu? Ya, itu adalah salah satu tantangan dari guru, karena di dalam pelajaran sekolah kelas 1 sampai kelas 6 itu ada mata pelajaran bahasa Indonesia, dan di dalamnya ada sastra. Terutama puisi itu dari kelas 1 sampai kelas 6 juga ada. Kemudian cerita, syair, pantun itu juga ada. Bagaimana supaya anak-anak yang tidak suka itu menjadi suka dengan bersastra? Tentunya perlu keteladanan dari guru sendiri. Kemudian dari keteladanan itu kemudian ada bimbingan guru untuk putra-putrinya supaya mereka biasa bersastra. Kalau sudah suka, biasa, kemudian nanti akan menjadi budaya bersastra. Jadi diajarkan oleh Bapak Ibu gurunya terlebih dahulu ya Bu, sebagai panutan. Jarang-jarang loh Bu ada sekolah yang menerapkan sistem yang seperti ini Bu. Nah kita kembali lagi ke tema kita malam hari ini. Itu kan bagaimana sih Bu, karya apa saja Bu? Tadi kan Ibu menjelaskan bahwa ada puisi, cerpen gitu kan Bu. Itu kira-kira apakah di dalam puisi tersebut ada mungkin amanat-amanat tertentu untuk menjaga kesehatan Bu? Iya, ada. Tentu saja di dalam puisi itu pasti ada isi, ada amanatnya yang baik tersirat maupun tersurat yang bisa disampaikan kepada para pembacanya atau penikmat puisi. Dan isinya pun tergantung dari penyair itu sendiri mau menuangkan
atau mengajak atau memberikan amanat apa yang akan disampaikan kepada para pembaca puisi. Nah, karena di sini sekolah itu berupaya untuk menumbuhkan kesadaran utamanya dengan gizi, jadi beberapa karya sastra yang utamanya puisi yang saya buat pun ada yang berkaitan dengan bagaimana menumbuhkan anak-anak supaya bisa hidup sehat, kemudian gizi seimbang, utamanya untuk menjaga kesehatan diri sendiri, lingkungan maupun alam sekitar. Oke, tentu saja ada amanat secara tersirat maupun tersurat begitu ya Bu ya. Oke, apakah puisi saja Bu atau mungkin cerpen juga? Iya, salah satu cerpen nanti yang akan dibacakan oleh murid kami yaitu berjudul Bekal Jaka. Oke. Ya, itu nanti. Jaka ini nama anak berarti ya? Iya, Jaka nama anak. Oke. Iya. Isinya seperti apa secara garis besar itu pentingnya anak membawa bekal ke sekolah sebenarnya itu. Oke. Nanti dari cerpen itu harapannya anak-anak tidak jajan sembarangan. Oke. Karena kalau jajan sembarangan biasanya makanannya kurang sehat, kemudian dengan makanan-makanan yang serba instan, kandungan gizinya juga kurang bagus. Nah, akan lebih bagus apabila makanan sebagai bekal sekolah itu adalah olahan dari rumah sendiri dan bisa dibawa ke sekolah. Jadi makanannya makanan sehat, tidak membuat sakit, utamanya sakit perut ya, karena sekarang ini kan banyak makanan-makanan yang serba instan yang benar sekali. ya tidak menurut kesehatan masih jauh dari nilai-nilai gizi seimbang. Oleh karena itu dianjurkan anak-anak sekolah membawa bekal sendiri dan salah satunya nanti cerpen Bekal Jaka. Oke. Daripada kita penasaran pemirsa, langsung saja ini ada salah satu siswa yang akan membacakan cerpen berjudul Bekal Jaka. Bekal Jaka. Matahari mulai meninggi, Jaka tidak juga bangun. Jaka sudah dibangunkan ibunya berulang kali. Setelah jam menunjukkan pukul 6, Jaka baru beranjak dari tempat tidur dan bergegas menuju kamar mandi. Demikian ini perilaku Jaka hampir setiap hari. Sebenarnya ibu Jaka sering menasihati anaknya. Sepertinya nasihat itu hanya masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan. Akibat perilakunya Jaka, ia juga sering terlambat. Ibunya juga malu karena anaknya sering kena tegur guru. Beberapa kali ibu Jaka dipanggil ke sekolah. Dikiranya ibu Jaka tidak memperhatikan anaknya. Kalau sudah jengkel dan emosinya memuncak, ibu Jaka melampiaskan amarahnya pada anak semata wayangnya. Kemarahan ibu Jaka tidak membuat Jaka jera. Ia tetap saja bangun tidur seenak perutnya sendiri. Kalau sinar matahari belum menerobos jendela kamarnya, biasa ia masih enak-enakan tidur. Jaka, cepat, nanti terlambat, seru ibunya sambil menata sarapan di meja makan. Jaka tidak menyahut, hanya suara guyuran air yang terdengar. Usai mandi, Jaka buru-buru ke kamar dan berganti pakaian. Jam dinding sudah menunjuk pukul 6.30. Ia belum makan, apalagi jarak rumah dan sekolah harus ditempuhnya dengan naik sepeda selama 15 menit. Wah, terlambat lagi aku, katanya dalam hati. Jaka mengenakan seragam sekolah dengan tergesa-gesa, bahkan tidak sempat mengenakan ikat pinggang. Seragam pun dipakai asal-asalan. Jaka, cepat, ini sarapan paginya, kata ibu Jaka. Saya makan di sekolah saja, Bu, kan ada tugas membawa bekal makan
untuk makan bersama, sahut Jaka. Makan dulu sedikit saja, tidak apa-apa, kata ibu. Nanti terlambat, Bu. Ya sudah, minum susunya saja dulu, suruh ibunya. Jaka pun mengambil segelas susu yang sudah siap di meja makan, kemudian sibuk mengenakan sepatu. Jaka, ini bekal makannya sudah ibu taruh di meja di lepak yang bertutup biru. Ya jangan keliru loh, bertutup biru, ulang ibu Jaka. Perkataan ibu Jaka tidak dihiraukan, hanya Jaka sibuk mengenakan kaos kaki dan mengikat tali sepatunya. Pikirannya sudah tidak karu-karuan. Bayangan terlambat hadir di pikirannya. Jaka siap berangkat sekolah. Ia segera mengambil lepak makan yang sudah disiapkan ibunya. Lepak itu segera dimasukkan ke dalam tas. Ibu Jaka sedang menghidangkan kopi dan pisang goreng untuk ayahnya di teras depan rumah. Ayah, ibu Jaka berangkat dulu, teriak Jaka sambil mengayuh sepedanya. Ayah dan ibu Jaka hanya bisa geleng-geleng kepala melihat perilaku anaknya. Jaka mengayuh sepeda sekuat-kuatnya. Ia berusaha secepatnya sampai di sekolah. Jalan yang ia lewati sudah sepi dari anak-anak sekolah. Jaka semakin khawatir akan terlambat lagi. Pagi ini pun Jaka harus menerima kemarahan Bu Mila, guru kelasnya. Jaka hanya bisa menunduk malu. Sebagai hukumannya ia harus menulis cerita dari bangun tidur hingga sampai sekolah. Pelajaran demi pelajaran sudah dilaluinya, walau beberapa kali mendapat olok-olokan dari teman-temannya karena terlambat sekolah. Siang ini jam pelajaran terakhir Bu Mila mengajar IPA, materi makanan sehat dan gizi seimbang. Anak-anak, keluarkan bekal yang kalian bawa. Bu Mila kemarin menugasi anak-anak untuk membawa bekal makanan 4 sehat 5 sempurna. Semua anak-anak mengeluarkan bekalnya masing-masing. Anak-anak, bekal makannya jangan dibuka dulu, nanti kita membukanya bersama-sama, jelas Bu Mila. Nah, setelah membuka bekal, tugas kalian menuliskan nama makanan dan kandungan gizinya. Setelah selesai menulis, baru boleh dimakan, tambah Bu Mila. Anak-anak menyiapkan bekal masing-masing di atas meja. Sepertinya mereka tidak sabar ingin segera membuka bekal dan memakannya. 1, 2, 3. Bu Mila memberi aba-aba tanda anak-anak boleh membuka bekalnya. Wajah anak-anak berbinar-binar membuka bekalnya masing-masing, kecuali Jaka. Teman-teman yang duduk di sekitar Jaka tertawa melihat bekal Jaka. Bu Mila pun penasaran dengan bekal Jaka. Bu, bekal Jaka lucu, teriak Doni. Iya Bu, bawang goreng, sahut Eko. Disambut dengan gelak tawa teman-temannya. Bu Mila segera mendekati Jaka. Bu Mila juga tersenyum melihat bekal Jaka. Ternyata 1 lepak berisi bawang goreng. Jaka terkejut dan bercampur malu melihat bekalnya. Ia tidak menyangka kalau isinya bawang goreng. Padahal tadi malam ibunya sudah berencana membawakan nasi, sayur, bayam, ayam goreng, buahnya, pisang, dan susu kotak. Jaka, kenapa bekalnya berisi bawang goreng? Tanya Bu Mila. Jaka takut dan malu. Ia berdiam sejenak. Jaka baru sadar kalau ia salah mengambil bekal. Jaka
Jaka penggemar bawang goreng, Bu, teriak Doni. Doni, yang ibu tanya bukan kamu. Doni, yang ibu tanya Jaka bukan kamu, kata Bu Mila dengan nada tinggi. Anak-anak yang semula ramai mendadak diam. Muka Jaka memerah menahan malu. Ya Bu, maaf saya salah mengambil bekal Bu, kata Jaka gugup. Kenapa bisa salah Jaka? Tanya Bu Mila. Jaka pun menceritakan kalau ia berangkat tergesa-gesa saat ibu menunjukkan bekal yang harus dibawa. Jaka tidak memperhatikannya. Akibat ia salah mengambil. Bu Mila dan teman-teman sekelasnya mendengarkan penjelasan Jaka dengan seksama. Akhirnya mereka tahu bahwa itu akibat kecerobohan Jaka. Wow, sangat mengena sekali ya Bu nasihatnya terhadap kesadaran gizi. Oke, baik Ibu, kita break sejenak, nanti kita akan lanjutkan kembali. Baik Mirsa, jangan kemana-mana, tetap di Biang Lala Sastra, bersastra kita bahagia.
Iya, halo pemirsa. Masih bersama kami dalam acara Biang Lala Sastra. Bersastra kita bahagia. Oke, kita tanyakan langsung nih kepada Bu Tanti. Bu Tanti, tadi kita akan membahas mengenai tadi cerpen Bekal Jaka. Sepertinya saya dengar juga ada unsur komedinya juga ya Bu ya. Si Jaka ini ternyata keliru dalam mengambil bekalnya Bu. Nah, Bu Tanti tuh kira-kira terinspirasi dari apa juga sih Bu? Ada unsur pesan terhadap kesadaran gizi juga, kesehatan, dan juga ada unsur komedinya nih Bu. Kok bisa sekaligus nih Bu? Ya, cerpen yang berisi Bekal Jaka itu terlahir ketika waktu itu saya menugasi murid membuat cerpen temanya bekal makan. Kemudian saya sendiri juga menulis cerpen, jadi tidak hanya muridnya yang menulis, tetapi gurunya juga menulis. Kemudian kalau pikir saya, kalau hanya isinya tentang makanan sehat itu yang begini, makanan 4 sehat 5 sempurna yang begini, sepertinya hanya monoton begitu ya. Tetapi kalau diberi ya ada unsur komedinya sedikit kita masukkan, itu ada nilai seninya di situ, dan secara tidak langsung pun murid juga oh ada pesannya. Kita harus memperhatikan pesan dari orang tua. Ambil lepak yang berwarna biru. Kenapa tadi saya lupa ya, tidak memperhatikan, sehingga akibatnya salah mengambil bekal. Dan akibat kesalahan itu apa yang terjadi pada siswa? Satu, dia tidak bisa menikmati makanan 4 sehat 5 sempurna seperti yang dimakan oleh teman-temannya. Yang kedua, kemudian dia mendapat malu karena apa? Yang dibawa ternyata bawang goreng. Hanya bawang goreng ya Bu ya? Hanya bawang goreng saja. Padahal si ibunya sudah menyiapkan makanan yang sudah dibekali dengan buah dan juga susu. Sudah ada buah, ada sayur, ada susu. Nah, jadi di dalam cerpen itu sebenarnya banyak hal yang ingin saya sampaikan, bahwa mari kita hidup sehat dengan makanan yang seimbang. Kemudian kita harus berhati-hati memperhatikan pesan dari orang tua, jangan sampai terjadi kecerobohan seperti itu gitu. Benar sekali. Jadi perlunya konsentrasi, perlunya memperhatikan, mematuhi pesan orang tua, itu ada di situ juga gitu. Ada di situ ya Bu ya, lengkap sekali Bu. Oke, Pak Didi. Pak Didi, tadi kita sudah mendengarkan cerpen yang berjudul Bekal Jaka, yang berisikan amanat bahwa kita harus sadar terhadap kesehatan dan juga gizi. Apakah selama ini Pak Didi pernah menuliskan mungkin suatu karya yang berjudul atau mungkin temanya mengenai kesehatan atau gizi, Pak? Ada beberapa tulisan saya seperti itu ya. Tapi kembali ke tadi cerpen Bu Tanti yang dibacakan Obi ya. Saya melihat di situ bukan juk, bukan lawaan, bukan guyonan, tapi saya melihat ini Bu Tanti ingin memberi pesan kepada anak-anak ya, agar disiplin mengatur waktu, agar teliti melakukan segala sesuatu ya, sehingga kalau disiplin jadi misalnya bangun tidur jam berapa, bangun jam berapa, mandi jam berapa, jadi tertata, betul-betul tertata ya, sehingga segala sesuatu tidak dikerjakan dengan buru-buru. Jadi masih tetap antara bangun tidur dan mandi masih ada jeda waktu, antara bangun tidur dengan berganti pakaian masih ada jeda waktu sedikit ya, dan antara berganti pakaian dengan sarapan ada jeda waktu lagi ya. Dan dengan sarapan sambil menyiapkan yang lain masih ada jeda waktu, sambil menyiapkan yang lain sambil meneliti ya. Buka tas lagi, sudah betul nggak buku yang saya bawa? Ya, ini yang masuk ke tas sudah betul semua apa belum? Gitu ya. Jadi nanti agar anak-anak jangan sampai semua sekolah loh, kok bukuku kurang siji, kok sanguku keliru lah, begitu ya. Kok bolpoinnya nggak ada lah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Itu ini pesan-pesan yang baik ini. Jadi mengajarkan ketelitian juga ya. Nah nih Pak,
Tadi kan kita dengarkan bahwa bekal jaka ini penggunaan katanya tuh ringan, jadi mudah dipahami oleh siswa. Bagaimana sih Pak sebuah karya yang ringan itu menurut Pak Didi biar bisa dipahami oleh anak kecil, Pak? Ya kita gunakan diksi atau pemilihan kata yang sering digunakan sehari-hari oleh anak-anak. Ya. Jangan dipilih yang kata-kata sulit-sulit lah. Ya. Jadi menggunakan bahasa sehari-hari. Kalau untuk anak-anak kita menggunakan bahasa anak-anak. Ya. Jadi cerpen anak-anak, puisi anak-anak atau karya sastra anak-anak itu belum tentu yang menulis anak-anak. Tapi orang dewasa tapi menggunakan bahasa anak-anak. Oke, bahasa yang ringan ya Pak? Ya, dan itu tidak mudah sebenarnya sih. Orang tua menulis dengan bahasa anak itu nggak mudah. Ya. Oke. Karena kita sudah sebagai orang tua kan istilahnya bahasanya sudah lebih tinggi lah. Jadi untuk kembali ke bahasa yang sederhana mungkin agak susah. Tapi makanya tidak semua orang bisa membuat karya sastra anak-anak. Sama dengan tidak semua pengarang lagu bisa membuat lagu anak-anak. Ya. Oke. Jadi saat ini kita kekurangan pencipta lagu anak-anak, sangat kekurangan di Indonesia. Sehingga anak-anak Indonesia menyanyikannya lagu-lagu dewasa. Oke, anak kecil menyanyikan lagu dewasa. Ini kan nggak tepat untuk pendidikan karakter anak Ibu ya. Oke. Nah, ini akan menjadi PR kita, Pak. Nah, ini ada salah satu, mungkin mudah-mudahan menonton, ada salah satu teman saya, itu Ibu Un, sudah berusia 72-73 tahun. Dia sudah siap dengan lagu-lagunya, karena dia mengarang lagu, jadi dia penulis cerpen, penulis puisi, penulis novel, juga pengarang lagu. Ibu Un sudah usia lanjut tapi masih produktif, dan ini baru direncanakan, ini sudah latihan, nanti akan tampil di Biang Lala juga. Ya. Mudah-mudahan setelah Lebaran bisa direalisir. Ya. Oke, ini yang terakhir nih, pesan dan harapan Pak Didi terhadap suatu karya sastra yang menyampaikan amanat tentang kesehatan atau gizi, Pak. Bagaimana Pak untuk kedepannya, Pak, pesan dan juga harapan Pak Didi? Ya, sebetulnya tidak hanya tentang gizi saja ya. Mungkin juga anak-anak perlu juga diajar untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dengan berliterasi, dengan karya sastra ya. Jadi menumbuhkan nasionalisme anak-anak bisa lewat karya seni juga. Menumbuhkan rasa sayang kepada sesama juga bisa lewat karya juga. Ya. Tidak terbatas di bidang gizi saja. Mencakup semuanya seperti tadi terpena Bu Tanti tadi tentang kedisiplinan, tentang ketelitian, yang itu kan itu juga perlu ditanaman dari sejak dini pada anak-anak kita. Oke, betul sekali Pak ya. Oke, dari Pak Didi kita ke Bu Tanti. Bu Tanti, pesan dan harapan ke depannya Bu terhadap karya sastra dan juga kesehatan gizi ini tuh apa sih Bu? Ya. Singkat saja Ibu. Harapan saya dengan karya sastra bisa memberikan kesadaran lebih kepada anak-anak, utamanya tentang kesadaran makanan yang bergizi, kesadaran untuk hidup sehat, dan yang lebih luas lagi adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter kepada anak-anak sehingga karya sastra ini akan memberikan makna dalam kehidupan anak-anak. Oke. Tak terasa waktu kita sudah habis. Nah, pemirsa, senang sekali malam hari ini kita akan mendengarkan puisi, namun sebelumnya terima kasih, saya Vivilia pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Inilah puisi Semangkuk Sayur Bayam. Semangkuk Sayur Bayam, karya Bunda Tanti. Ketika di meja makan, kudapati semangkuk sayur bayam. Kuah bening, segar dan nikmat. Aku pun bertanya pada ibu, Bu, apakah yang membuat sayur ini lezat? Apakah karena bawang putih yang lebih? Apakah bayamnya yang baru dipetik dari kebun kita?
Ataukah karena bumbu garam yang cukup? Ibuku tersenyum. Bukan bawang putih, bukan bayam segar, atau garam yang cukup, tetapi bumbu kasih sayang.